Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya illahi ta'ala min masyarikil ardi wa magharibiha bariya bahriha wa khususan khasa ila ruhi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa man sa'a fi tab'i hadzal kitab wa turjumanihi wal hadirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi iqamatil adli lillah. Pasal jelasaken fi iqamatil adli ing dalam menegakkan keadilan lillahi karena Allah. Menegakkan keadilan karena Allah. Karena juga ada menegakkan keadilan karena kepentingan lain, kepentingan politik, kepentingan kelompok dan seterusnya. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maulur Allah, kunu dadya sira kabeh dadi iku qawamina wong kang negakaken bil qisti kelawan adil. Qawamina orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, bil qisti dengan adil, seadil-adilnya. Syuhada dadi saksi lillahi karena Allah. Ada lanjutan ayatnya itu, walau ala anfusihim awil walidaini wal aqrabin. Allah menyeru kepada kita semua kaum mukmin untuk menjadi orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan karena Allah. Karena menegakkan keadilan itu memang sesuatu yang ya sulit, berat dan seterusnya. Orang mesti kadang mendahulukan keluarganya, mendahulukan kerabatnya, mendahulukan dirinya. Di ayat berikutnya itu walau ala anfusihim, terhadap dirinya, awil walidaini atau kedua orang tua, wal aqrabin dan kerabat. Maka kalau kita lihat kasus yang sedang heboh di media massa dan masyarakat itu, sekian orang dijadikan tersangka itu karena terbukti tidak menegakkan keadilan untuk kebenaran, tapi menegakkan keadilan untuk kepentingan mafianya atau kelompoknya. Bagi orang Islam, berkata sebenar-benarnya meskipun itu akan merugikan diri kita adalah kewajiban. Dalam sebuah hadis Rasulullah sudah sangat jelas itu, andaikan anakku Fatimah mencuri akan kupotong tangannya. Itu artinya Islam sangat berkonsen untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya, meskipun itu merugikan diri kita, merugikan keluarga kita atau kerabat-kerabat kita. Faslun fil it'ami lillah. Jadi ini semua membahas mengenai lillah, standar untuk mengukur apakah perbuatan itu lillah atau tidak. Bukan soal hukumnya, tetapi standar lillahnya. Kadang-kadang ada tidak lillah tapi baik. Jadi bukan karena hukumnya ya, karena lillahnya ini. Qala ta'ala dawuh sapa Allah taala, innama nut'imukum liwajhillah. Innama angin pestine maringi sapa kita kum ing sira kabeh maringi makanan mungkin juga minuman liwajillah krana ngalap ridane Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Insan ayat 9.
wa ma tunfiku na illa ibtigha wajhillah. Al-Baqarah 272. Wa ma tunfiku lan ora nafkahaken memberikan sapa sira kabeh illa ibtigha wajhillah angin kejaba pengen ngalap ridhone Allah. Orang memberi makan, mentraktir teman, orang memberi tetangga, orang mengajak teman minum misalnya dan seterusnya, itu ya yang terbaik, yang ideal adalah liwajhillah, karena ingin memperoleh ridho Allah. Di masyarakat kita itu sering ada orang punya hajat nonjok istilahnya ya, ngater makanan kepada orang tertentu. Apakah itu lillah atau tidak? Ada di hatinya masing-masing. Kalau kemudian memberi makanan, mengantar makanan tonjokan dengan harapan besok dia akan datang undangan dengan membawa amplop, itu kan jelas niatnya tidak lillah ya, karena mengharapkan dia balik itu ya, balik memberi gitu. Kita memberi, kita berharap mendapatkan imbalan, itu tidak lillah. Tapi bukan itu salah atau benar ya, tidak dari sisi itu, tapi dari sisi lillahnya jelas tidak lillah, karena ada kepentingan, karena ada perhitungan gitu. Tapi apakah itu boleh? Ya boleh saja, boleh saja toh traktir. Soal lillah itu ada di hati, sehingga ketika misalnya kita sering melakukan itu dengan tujuan perhitungan, sekarang saya mau traktir, siapa tahu besok saya juga akan ditraktir gitu. Itu tidak lillah gitu ya. Yang ideal ini ya harus lillah gitu. Kadang-kadang orang ketika punya hajat itu yang menyebar makanan dulu dengan harapan besok semua datang ya dengan membawa dan itu tradisi, sudah kebiasaan. Rasane nek gak teko wong dik wingi wis diteri ditonjok kalau nggak datang, dan datangnya itu harus membawa amplop tentu, tapi maksud saya isinya amplop gitu loh. Kalau bawa amplop itu biasa, kalau nggak ada isinya ya. Nah, ini sebuah tradisi yang baik menurut kehidupan masyarakat, tetapi standar lillahnya ini jadi bias kalau memang kemudian melekat dalam hati, marah misalnya, wong sudah kadung ditonjok kok nggak datang, itu kan ada marahnya, itu kelihatan tak lilahnya di situ. Ya kalau ingin tahu lillah ya sudah, dia datang atau tidak itu urusan lain, tapi saya ingin mengantarkan makanan ini karena Allah, saya traktir teman ini karena Allah. Itu Al-Quran mengajarkan seperti itu. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, atau innama nut'imukum liwajhillah. Faslun fis sabri lillah. Pasal ini juga menjelaskan mengenai tabah, sabar, tahan uji karena Allah. Ya kadang-kadang kan ada orang tahan uji, orang sabar, tapi bukan karena Allah, karena sesuatu perhitungan tersendiri. Ya itu berarti tidak sesuai dengan standar lillah. Dalam firman Allah, qala Allah Ta'ala wa li rabbika fasbir, lan krono pangeran sira fasbir mongko sabar sira, ai alal awamiri wan nawahi. Dalam tafsir Ibnu Katsir begitu. Wa qala ta'ala, lan dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, walladzi lanan wong akeh sabaru kang padha sabar sapa wong akeh ibtigha'a wajhi rabbihim, krana golek keridhoane pangerane wong akeh. Artinya kita diminta, disuruh sabar. Sabar itu dalam banyak kajian yang dihadapi ada 3 hal. Sabar menaati aturan, karena menaati aturan itu juga berat, tantangannya banyak, sehingga perlu kesabaran, perlu keuletan,
perlu kekuatan untuk mematuhi aturan itu. Kadang-kadang kita ingin mengistiqomahkan sesuatu, ngaji kita inilah contohnya, godaannya kan banyak gitu ya, tapi bagaimanapun keadaannya pokoknya ngaji, entah harinya 3 kali tidak ada masalah, itu sudah masuk, kita sabar gitu. Kalau nggak sabar nggak usah ngaji ya, buyar kan gitu. Sama ketika orang mengistimewakan tahajud, bangun malam itu berat banget itu. Puasa Senin Kemis juga begitu, tantangannya berat. Jadi sabar dalam menghadapi perintah atau mematuhi aturan. Yang kedua itu sabar menerima cobaan. Nah, itu sudah biasa menjadi bahasa keseharian. Sabar itu hanya ditujukan kepada hal-hal yang kira-kira ketika ada cobaan. Padahal sabar bukan hanya untuk itu. Sabar untuk menerima cobaan memang penting. Siapapun akan terguncang jiwanya ketika menerima cobaan. Apakah kehilangan keluarga, kehilangan uang, kehilangan jabatan, kehilangan jalan rezeki, banyak hal yang tiba-tiba datang. Bala ya, seperti kita tidak pernah memperkirakan kalau tahun 2020, 2021 tiba-tiba ada namanya corona. Kita tidak tahu itu. Banyak orang yang kemudian kehilangan sesuatu dari peristiwa ini, tapi juga ada yang mendapatkan sesuatu. Misalnya bakul jangan nyuntik ya, bakul vaksin kan mesti badi dah. Tapi lainnya banyak yang karena tidak ada orang yang boleh keluar, akhirnya perdagangan sepi. Itu juga harus diterima dengan sabar. Buktinya sabar ya dia menerima bahwa ini memang digariskan oleh Allah, berlaku untuk kita semua. Yang ketiga itu sabar anil maksiat, sabar untuk tidak melakukan maksiat, sabar untuk tidak melakukan pelanggaran gitu. Ini juga apa namanya berat dihadapinya, karena kata Bang Nabi itu kejahatan muncul bukan karena, tapi kesempatan gitu. Ketika orang menunggu kesempatan, kemudian kesempatan berbuat jahat tidak terjadi, itu bukan karena Allah, tapi karena kesempatannya tertutup. Tidak mungkin saya lakukan, ini konangan mesti kan gitu. Yang benar-benar memenuhi firman Allah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim itu tidak melakukan memang karena Allah gitu. Ya seperti ceritanya para nabi, para ulama, para orang-orang soleh gitu. Dia tidak berbuat maksiat memang karena Allah. Kalau kelasnya kita kan nek ora konangan jalan kan gitu. Ini lilahnya yang dipertanyakan itu. Padahal kalau misalnya diniati saya tidak mau berbuat itu karena itu tidak baik, itu sudah dapat pahala, sudah masuk kelompok ibtigha'a wajhi rabbihim, mendapat ridha Allah. Tapi sekali lagi kalau kemudian hanya bergantung pada kesempatan, sempat dan tidak sempat, itu tidak karena lillah. Jadi sabar menjalankan perintah, sabar menerima cobaan, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Faslun fit tanafus fit ta'at. Pasal menjelaskan mengenai berlomba-lomba dalam ketaatan. Qala Allah Ta'ala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalika lan ing dalem mengkono-mengkono menjadi al-abror yang banyak diberikan kenikmatan dalam hal orang-orang yang mendapatkan banyak kenikmatan itu, falyatanafasil mutanafisun, falyatanafas mongko becik podo agi-agi atau berlomba-lombalah sapa al mutanafisun, orang-orang yang berlomba-lomba. Artinya bahwa di ayat sebelumnya itu digambarkan orang-orang soleh, orang-orang al-abror
itu banyak diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, kenikmatan kehidupan, kenikmatan batin dan seterusnya. Maka kalau orang-orang baik kemudian mendapatkan posisi baik, mendapatkan rizki yang baik, mendapatkan kedudukan sosial yang baik, maka ya berlombalah untuk menjadi baik, cepat-cepatlah segera meniru untuk berbuat baik. Itu maksudnya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi memotivasi seseorang dengan meniru apa yang telah dilakukan oleh orang yang sukses itu penting. Misalnya kalau kita melihat ada teman kita, kawan kita, sahabat kita S3-nya lebih cepat dari yang lain, nah itu harusnya termotivasi yang lainnya untuk seperti itu, bukan malah kemudian ya biarlah dia lebih dulu, saya tak sabar-sabar saja. Itu tidak, falyatanafasil mutanafisun. Jadi ketika orang-orang baik mendapatkan nikmat Allah karena dia taat, maka yang lainnya mesti termotivasi untuk berlomba-lomba taat juga seperti orang yang sudah sukses itu. Wa qala an dawu sapa Allah, ulaikal ladzina yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu, al-ayah. Jadi orang berlomba-lomba untuk mematuhi, untuk melaksanakan ketaatan, itu digambarkan dalam firman Allah itu orang-orang yang berseru agar semuanya itu diarahkan untuk mendapatkan ridho Allah melalui media atau jalan apa saja yang bisa mendekatkan diri. Ayyuhum aqrabu, at-tanafus, berlomba-lomba fit ta'ati, ing dalam ketaatan, iku tolabu anfasihima, iku nyubreh paling bernilai, paling apik, wa afdholima, lan paling utama. Jadi berlomba saling mengejar kebaikan itu adalah mencari yang terbaik, mencari yang terutama. Jadi seperti juga hadis Rasulullah pada waktu yang lalu berbunyi itu sabaqal mufarridun, orang-orang yang unggul itu akan senantiasa terdepan gitu. Seperti iklan Yamaha itu loh, kami mesti terdepan. Nah, ini juga begitu, terdepan dalam ketaatan, harus begitu, karena ayatnya fal yatanafasil mutanafisun dan alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Dalam banyak tafsir wasilah itu digambarkan al-qurbah bitta'ah, jadi mendekatkan diri dengan bentuk kepatuhan, ketaatan. Faslun fi talabi ridallah, pasal menjelaskan mengenai mencari ridha Allah. Qala Allah Ta'ala yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, al-ayah, Al-Fatah ayat 29. Ayat tahuna kang podo memperoleh sapa wong akeh mau fadlan ing keutamaan, yabtahuna kang mencari sapa wong akeh fadlan ing keutamaan minallahi saking Gusti Allah, wa ridwana, lan ridhone Allah. Wa qala ta'ala yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yahdi nuduhaken bi kelawan kitab sapa Allah Gusti Allah man ing wong ittaba'a kang manut sapa man ridwanahu ing keridhoane Allah subulas salam ing dalan keselamatan. Al-Maidah ayat 16. Jadi orang yang senantiasa berusaha untuk mendapatkan ridha Allah itu senantiasa akan diberi jalan, akan diberi petunjuk. Maka sebaliknya ketika
orang berbuat sesuatu karena tidak ingin ridha Allah, ya tentu tidak banyak akan diberi petunjuk. Wa qala ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha amardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira ora ana kebagusan blas fi katsirin ing dalem wong akeh mau minan najwahum saking berbisik-bisik, ngomong-ngomong gerombol-gerombol, nulis ning ngene grup misalnya, ilaman amaro kejaba wong sing merintahaken bisa takoten untuk sedekah au ma'rufin atau barang apik au islahin bainan nas atau mendamaikan orang. Wa may yaf'al wa man utawi wong yaf'al kang nglakoni ngono dalika ing mengkono-mengkono amar sedekah ma'ruf islah bainan nas ibtigha amardatillah karena ingin memperoleh ridha Allah, ya fasaufa nu'tihi fasaufa moko bakal maringi ingsun Allah hi ing man mau ajran ing ganjaran aziman kang agung. Kita ini sering menulis entah itu di grup gejolokan, guyonan, grup-grup yang lain, itu kan disebut najwahum, omong bisik-bisik, ya itu malah di bawah bisik-bisik tapi terbaca dengan jelas. Itu tidak baik, tidak ada kebaikannya kalau isinya bukan memerintahkan atau menyuruh atau menghimbau bersedekah atau sesuatu yang baik atau mendamaikan orang. Lah membuat status tapi justru mengadu domba orang, oh itu dosa. Gitu kan. Ayat ini mengingatkan jangan gitu. Harus islah bainan nas, misalnya dengan bahasa yang santun, bahasa yang menarik, orang yang berseteru dengan membaca status seseorang menjadi damai. Ya meskipun lewat grup guyonan. Nah, misalnya kita dengan teman kita agak tidak enak beberapa hari ini, lalu digejlok oleh yang satunya, cair, nah, itu bagus itu. Tapi kalau kemudian sering menulis lalu di-share isinya itu manas-manasi, termasuk mengeser gambar-gambar yang provokatif, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Itu la khaira fi katsirin min najwahum, tidak baik menurut penilaian Al-Quran, tidak baik. Maka sebenarnya Kang Yati nggak pernah nulis apa-apa. Aman itu. Kang Rozik itu isinya paling-paling doa yang tidak jelas gitu ya. Tapi doa tidak kadu domba orang. Lah kalau kadu domba ini wah, kadang-kadang padahal maksudnya guyon gitu. Kalau sudah dibuat judul guyon itu beda dalam hukum fikih ya. Tapi kalau sudah dibuat judulnya itu memang guyon, itu dalam hukum Islam tidak bisa dikategorikan penghinaan karena memang guyon gitu. Jadi judulnya harus lebih dahulu ditulis, ini guyon, grup guyon, ya sudah, kalau jangan tersinggung itu maksudnya. Nah ini apabila kita kemudian, ini dalam Al-Quran kan dulu belum ada WA, belum ada Instagram, belum ada macam-macam ya. Ini disebutkan la khaira fi katsirin min najwahum, bisian. Jadi zaman Kanjeng Nabi itu ada gerombol-gerombol orang bisik-bisik ngomong-ngomong apa, itu dianggap oh itu tidak baik itu, kecuali kalau gerombol-gerombol itu ngomong nih barang sing apik, gitu loh, memotivasi untuk bersedekah atau mengajak kebaikan atau mendamaikan orang, itu baru disebut ngopi yang syar'i gitu. Nah, itu ngopi syar'i. Di sini pasang ngopi syar'i, artinya di situ boleh ngobrol tapi mengandung tiga hal tadi: memerintahkan bersedekah, bicara hal baik-baik, dan mendamaikan orang. Selain tiga itu dianggap la khaira, bukan kebaikan. La khaira ya. Kalau kok mau begitu, wa mayafal dalika, tadi gerombol-gerombol ngomong-ngomong ngopi-ngopi itu, ngopinya sampai jauh gitu, fasaufa nu'tihi ajron azima. Kan bener ya, tersebarnya kebaikan
tersebarnya keburukan, tersebarnya fitnah dan pertikaian itu kan awalnya dari bisik-bisik orang itu. Bergerombol ngopi ngomong nih yang kemudian menimbulkan salah paham bagi banyak orang, lalu di-share, wah yang mendengarkan juga terprovokasi. Nah itu bisa jadi masalah. Maka Allah berfirman, kalau mau berbuat yang baik tadi itu, ngomong-ngomong tapi baik, maka fasaufa nu'tihi ajron azima, akan diberi pahala yang sangat besar. Akhirnya damainya masyarakat itu, baiknya masyarakat itu ternyata juga terpengaruh juga oleh omongan-omongan, bisikan-bisikan. Ternyata dahsyat juga ya akibat bisikan-bisikan itu. Oke, yang terakhir di ayat ini, in kuntum kharajtum jihadan fisabili wabtighoi mardhati. Demikian pula ya, ketika kalian semua jihad keluar rumah itu untuk berjihad di jalan Allah dan memperoleh ridha Allah, itu sangat besar pahalanya. Tapi karena Allah ya, maka dalam hadis sudah dijelaskan itu, wa man kanat hijratuhu lidunya au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya intuke ya bojo ki mau, intuke ya bayaran ki mau, bukan pahala dari Allah kan gitu ya. Orang yang berhijrah karena ingin menikahi wanita atau ingin mencari pekerjaan itu ahli dunia tadi, maka akan mendapatkan itu. Ya tidak apa-apa, memang boleh, tetapi bukan hijrah yang disebutkan oleh Allah. Itu hijrah karena Allah, hijrah karena Allah. Yang terakhir banget, man talaba ridallah ta'atu asbaba ridahu wa ta'atahu wa mahabbatahu. Barang siapa yang mantolaba sapa wae wong tolaba golek sapa wong ridallah ing Gusti Allah, ridhone Allah, tandanya apa? Kalau orang itu benar-benar ingin memperoleh ridha Allah, maka ta'atu asbaba ridahu, dia akan sibuk mengerjakan pekerjaan atau mengamalkan amalan yang mendatangkan ridha Allah gitu. Jadi orang yang ingin memperoleh ridha Allah ya mesti sibuk menjalankan hal-hal yang membuat Allah ridha kan gitu. Berarti melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian wa ta'atahu, taat pada Allah, wa mahabbatahu, mencintai Allah gitu. Kalau tidak pernah taat, tidak pernah mencintai, bahkan tidak pernah tertarik kepada hal-hal kebaikan, ya namanya tidak pernah ingin mendapatkan ridha Allah. Wa taba'ada min asbabi maksiatihi wa sukhtihi wa mukhalafatihi, dia mesti akan berusaha untuk menjauh dari hal-hal yang mendorong berbuat maksiat, menjauh dari hal-hal yang tidak disukai Allah, menjauh dari hal-hal yang dimarahi Allah. Jadi kalau kita misalnya ada sebuah pesta yang jelas ada maksiatnya, lalu kita berniat enggak itu artinya menjauh, enggak, saya tidak ikut hal-hal yang seperti itu sudah dicatat sebagai orang yang sedang mencari ridha Allah gitu. Wa taba'ata, menjauh dari hal-hal yang menyebabkan maksiat, atau menjauh dari hal-hal yang mukhalafah, menentang Allah gitu. Faslun fi talabil qurbi ilallah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa tawaddilana biha jamil khajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha maqsal ghayat min jamil khalqi wa hayati wa salamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalli ala Muhammad.